Mana? Masa DPO nggak ada fotonya? Itu hanya di Indonesia DPO nggak ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika kemana, semua DPO tuh ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Jadi orang yang mengetahui siapa. Bahwa Ibtu Rudiana ini telah diperiksa beberapa hari yang lalu dan memungkinkan nantinya untuk proses pemeriksaan lainnya nanti bisa dilihat lagi ke depannya seperti apa, karena memang pada saat ini ia mengatakan bahwa Polda Jawa Barat ini masih berfokus untuk mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya bisa diserahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Kokang Journey. Seperti biasa, saya Koko dan Akang. hari ini kita tidak mau main bercanda kan. Serius. Hari ini serius, karena yang mau dibahas juga lumayan serius. Bukan lumayan serius sih, menurut gue sih agak jadi atensi lah buat kita ya. Iya, iya. Ya Kang ya? Iya, lebih serius. Apa, lebih di ujung jurang lagi nih ya? Iya, di ujung jurang, di ujung tanduk mungkin. Ujung tanduk. Jadi kalau kita pengen sih membawanya secara santai, cuman nggak dibawa bercanda lah untuk kali ini. Iya. Oke Kang, apa yang mau kita bahas Kang hari ini? Yang mau kita bahas nih. Langsung saja. Langsung aja ya. Langsung saja. Agak ngeri sedap nih kok. Iya, ngeri-ngeri sedap. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak. Saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan, karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Tadi dia bilang sebelum saya mati, saya mengungkapkan, dia mengungkapkan kebenarannya sebelum dia mati. Ada apa nih kira-kira? Agak ambigu sih sebenarnya sih, matinya itu kenapa dulu sebenarnya. Karena kan ada isu-isu juga si beliau ini katanya dapat banyak ancaman, tekanan, banyak intimidasi juga, diteror lah intinya gitu kan, iya. atas keselamatannya. Iya. Nah, itu yang ambigu gitu. Gue juga bingung Kang. Jadi kayak ada satu sisi orang yang sebenarnya menyuarakan kebenaran, diteror, diintimidasi gitu kan, diancam segala macam, mau dibunuh. Iya. Terus satu sisi lagi ada orang yang emang suka menyebarkan hoax atau berita kebohongan. Tapi impactnya sama. Orang yang nyebar hoaxnya juga pasti diteror juga, diintimidasi juga, mau diancam dibunuh juga, istilah kasarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ini nih kayak dua sisi yang sulit untuk dideteksi. Sudah bedain ya? Iya, karena impactnya hampir sama. Risikonya sama ya? Resikonya sama. Tapi ya jelas kita mendukung yang menyuarakan kebenaran pastinya. Iya, tapi ya begitulah kadang-kadang serba salah. Sampai ada kabar siapa yang bisa nemuin dia ada imbalannya. Oh, sayembara. Ini maksudnya sampai segitunya gitu. Segitunya, ya. Terus ya orang yang melakukan sayembara itu pasti mengatakan apa yang diberitakan sama beliau ini semua bohong. Pasti gitu dong. Iya. Gitu. Nggak mungkin dia bilang beliau ini ngomongnya benar, terus kalau dia benar ngapain di sayembara buat dicari kan gitu kan. Itu akan jadi tanda tanya lagi tuh. Pasti yang melakukan hal itu yang tidak setuju atau yang kontra gitu. Tapi kita pribadi
pasti selalu membela yang benar. Benar. Apapun yang terjadi, meskipun resikonya seperti apapun, untuk beliau ini ya khususnya, kita pasti support ya Kang. Iyalah. Kita pasti support. Intinya ya mungkin beliau ini, gua rasa kayaknya beliau ini juga udah tahu resikonya sebetulnya Kang. Tahu resikonya udah pasti. Udah tahu resikonya. Jadi gue yakin juga beliau ini udah ngerti lah cara dia menjaga diri dia gitu loh. Karena gue yakin dia, karena kan dia bukan mohon maaf, maksudnya kan bukan anak muda. Iya. Beliau ini kan yang sudah dewasa banget lah, otomatis kan jam terbangnya udah panjang, Iya betul. udah tinggi gitu dibandingkan kita maybe. Iya, kalau kita masih mikir Ya tai gitu ya. gitu kan. Jadi beliau ini pasti udah punya pemikiran yang sangat panjang sebelum Jauh sekali mikirnya. Mas. iya sebelum berani speak up gitu maksudnya. Jadi gua agak tenangnya di situ Kang. Gitu loh, bukan sosok mau khawatir sama beliau atau gimana, enggak Iya, gitu. Cuman kekhawatiran ada gitu loh. Karena menurut kita kan kalau emang ada seseorang yang berani melakukan kebenaran, menyuarakan kebenaran, berani speak up, ya kita harus support. Karena nggak semuanya orang berani loh. Iya. Nggak semua orang berani seperti beliau ini. Sebenarnya ini apa ya? Suara beliau ini sebenarnya menuntut keadilan sebenarnya kan. Ya, Ya, semoga aja dengan suara beliau, dengan adanya kasus ini, semua hukum yang berlaku di Indonesia ini dijalankan dengan benar gitu. benar. Kalau bisa sampai didengar oleh Bapak Presiden tadi yang beliau Iya. katakan ya ke Iya, betul. Bapak Jokowi, gitu kan. Yang mudah-mudahan aja lah segera bisa beres. Iya. Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Pembunuhan makin banyak setelah ini. Pembunuhan makin banyak setelah ini. Berarti seberat apa sih? Kok bisa sampai segininya gitu? Ini gambaran dari Bu Widya ya. Berarti yang apa yang digambarkan sama Bu Widya itu jauh dari apa yang kita gambarkan gitu. Iya. Berarti sebesar itu, seberat itu kasusnya gitu. Iya. Katanya ada tutupan darah, ada tutupan darah bagi saksi-saksi yang mencoba mengungkap yang sebenarnya segala macam gitu. Iya. Tapi jujur Kang, gue agak penasaran nih sama beliau. Iya. Sepanjang yang beliau tahu, sepanjang yang Akang tahu ini, Iya. beliau ini saat mengucapkan asumsi dia ini kan menurut kita kan masih asumsi ya. Iya, asumsi. Karena kan harus kalau mau bicara data ya harus ada datanya juga. Data, gitu ya, kan. betul. Nah, menurut Akang sendiri atau Akang sempat cari tahu nggak beliau ini saat menyuarakan aspirasi dia atau menyuarakan asumsi dia, pendapat dia masalah terkait kasus ini, dia berdasarkan data atau dia kayak semacam punya kelebihan? Oh gitu. Akhir-akhir ini katanya dia memiliki kelebihan yang orang nggak miliki. Anggaplah indra keenamnya mungkin ya, atau intelijennya? intelijen dari siapa nih? Ya kan dia bilang akhir-akhir ini kan dia memiliki kekuatan apa? Kemampuan lebih lah, misalnya kemampuan lebih untuk yang ibaratnya tidak menerawang lah ya. nggak tahu juga Atau kan? kita bicara si intelijensinya dia tuh berpikir lebih apa ya, lebih Ya mungkin dia punya, tajam gitu. mungkin dia punya intelijen, dia punya intelijen atau dia punya kemampuan dalam artian di luar kapasitas manusia normal. Iya, katanya di luar nalarnya manusia lah. Itu masih multi tafsir kan, Iya. karena bahasa dia, beliau ini kan bahasa cuma sepotong itu doang kan. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan, diam?
Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, dari pernyataan dia terakhir sendiri ada kata-kata kayak diculik atau dibunuh atau gimana gitu. Agak menyeramkan sih kan. Berarti sekuat itu ancamannya ya, maksudnya sampai anggaplah ini baru cuma ancaman. Tapi kalau misalkan seandainya kok oke terungkap nih kasus nih, kayaknya nggak sih udah clear aja. Kalau keungkap ini kan pasti kan otomatis dari hulu ke hilirnya udah selesai semua gitu, terungkap. Iya. Dan bakal tertangkap semuanya gitu. Tapi kan anggaplah ya apa dikatakan beliau ini benar, apa adanya, Iya. bahwasan apa yang dia suarakan itu benar, terus dengan kata-kata dengan ucapan dia bahwasan dia diteror mau dibunuh segala macam itu benar gitu Iya. kan, anggaplah itu benar. Justru mereka menurut gua Kang ya, kalau kita bicara dengan logika terbalik lagi nih, Iya. kalau beneran terjadi ya, amit-amit tapi ya, Iya. dan terjadi dengan saat-saat seperti ini, berarti masyarakat malah lebih yakin bahwasannya betapa bobroknya negeri ini. Iya, betul. Kan gitu dong. Kalau sampai kejadian ya. Pas kejadian. Karena biasanya kalau sosok seperti beliau ini, orang yang berani ini mau diculik, biasanya nggak harus nunggu, emang sengaja diadamin dulu. Iya. Jangan tunggu lagi panas kayak begini, karena akan ketahuan kan. Udah adem dulu, orang udah lupa tentang Vina, baru tiba-tiba dia hilang. Karena masyarakat udah nggak ngeh kan dengan sosok ibu ini, Iya, betul. gitu loh. Tapi bakal keungkap. Masalahnya apa? Bakal ngerunut, oh ini ibu ini pernah cerita ini nih. Nah, itu. Pasti bakal ini udah sebenarnya dengan ibu mengeluarkan statement kayak gini udah membentengi ibu sendiri sebetulnya. Iya. Jadi suatu saat terjadi sesuatu sama saya, berarti ini penyebabnya gitu kan. Iya. Ya itu. Benar tuh. Jadi nggak perlu takut sih kayaknya ya. Apa? Nggak perlu takut. Sebenarnya sih kalau bicara ketakutan manusiawi sih menurut gua. Iya. Apalagi orang yang mencoba untuk membuka kebenaran, dia independen. Ya ini benar. Dan kepentingannya apa sih gitu buat dia ngebongkar kalau itu tuh ya bersalah ya. Kalaupun dia anak-anak ini keluar nih, anggaplah yang narapidana ini, yang 7 orang ini keluar, ya kepentingannya apa? Nggak ada. Iya benar. Dia cuma ngungkapin kalau itu nggak bersalah gitu aja sih sebenarnya. Ini Sekuat makanya itu dia ngungkapin Betul. kalau ini nggak bersalah gitu ya Pak ya. dia hanya mencoba untuk menyuarakan kebenaran, mencoba mengungkapkan hal yang mungkin dia bisa sampaikan. Dan kalau tadi akan bilang dia takut, menurut gue itu manusiawi. Tapi gue yakin mental beliau ini nih di atas rata-rata. Iya. Ya karena dia sudah berani bersuara itu mentalnya Iya. sudah beda kan gitu loh. Karena kan kalau hanya untuk ngomong seperti Ibu Widya ini, gue rasa semua orang bisa lakukan kan. Bisa. Pertanyaannya, berani nggak? Berani nggak? Iya betul. Gitu kan. Meskipun maksudnya gini, bukan asal ngomong ya, maksudnya anggaplah ada datanya nih. Kayak gue nih Kang contohnya. Iya. Anggap aja ini kita bicara imajinasinya aja. Gue punya data nih Kang. Satu nih Kang, masalah kasus Vina nih. Baca nih. Terus kita lu bikin video, Iya. bikin konten, lu suarakan kata-kata ini. Tapi jangan ngomong dapat data dari sini. Ngomong aja. Kalau enggak ketahuan dong nanti runtutannya gitu Iya, kan. betul. Ngomong aja gitu loh. Seolah-olah akan tahu segalanya nih. Akan berani nggak kira-kira ambil resiko itu? Pasti nggak ada yang berani. Maksudnya kebanyakan nggak berani gitu loh. Kebanyakan. Makanya kita harus acungin jempol. Bukan hanya untuk beliau, tapi untuk semua teman-teman yang berani menyuarakan kebenaran untuk masalah kasus Vina dan Eki. Kita acungin jempol. Iya. Atas keberanian teman-teman semua. Gitu loh. Karena kita sendiri aja juga nggak yakin kita berani apa enggak. Ya kan? Iya. Nah, sendiri juga yakin nggak? Enggak. Nggak yakin. Karena resikonya tinggi. Resikonya tinggi. Betul. Betul. Apalagi yang mau dibahas?
Proses pemeriksaan dari Ibtu Rudiana, ini juga dari Kombes Pol Jus Abraham Abbas juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini telah diperiksa beberapa hari yang lalu dan memungkinkan nantinya untuk proses pemeriksaan lainnya nanti bisa dilihat lagi ke depannya seperti apa, karena memang pada saat ini ia mengatakan bahwa Polda Jawa Barat ini masih berfokus untuk mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya bisa diserahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ayah Eki diperiksa. Diperiksa oleh Propam. Akhirnya diperiksa oleh Propam ya. Tapi hasilnya sudah diberitahu kan? Nah itu Kayak tertutup ya kayaknya. tutup. Tutup ya? Enggak, kayaknya nggak bisa dikawal tuh. Kayaknya kita pernah bahas sedikit kayaknya waktu kita pernah singgung di video sebelumnya. Iya. Emang ayah itu harus diperiksa. Itu harus dan wajib. Dan harus dia yang tes psikologis harusnya. Iya, dia. Bukan si Peggy. Karena dari dia terus berawal dari kesaksian Aep, dia menangkap korban Iya. pelaku, dan sampai sekarang blur kemana nggak tahu, Yang jelas kan? dari DPO berapa orang jadi berapa orang Kita juga nggak pernah tahu si AF Iya. itu emang sengaja apakah emang dia pelakunya terus dia membiaskan atau emang dia diarahkan oleh oknum tertentu Iya. ya kan untuk membuat skenario. Iya betul. Dan ada, gue lihat di channel YouTube sebelah. Mana? Masa DPO nggak ada fotonya? Itu hanya di Indonesia DPO nggak ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika kemana, semua DPO tuh ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Jadi orang yang mengetahui siapa pelakunya, oh kayak gimana, oh rambutnya. Itu katanya baru di Indonesia aja yang DPO-nya itu nggak ada fotonya. Iya. Kan gue pernah bahas tuh di video-video kita di awal tuh. Iya. DPO, namanya DPO kan pasti kan sudah jelas Ada fotonya. ada fotonya gitu. Iya. Kecuali cari orang hilang. Cari orang hilang juga pasti ada fotonya, nggak mungkin enggak. Iya. Minimal lah gitu loh, minimal ada penggambaran biasanya kok. Paling nggak udah setelah penyidikan selesai, udah ketahuan DPO-nya, baru dijelasin ya, ada Iya. press conference lah kayak ini nggak jelas ya. Iya. Tiba-tiba dapat ketangkep pelaku Peggy gitu kan, Iya. tanpa Kuli bangunan. iya. Kuli bangunan ditangkap kan lucu ya. Tapi gua ada keyakinan sih Kang, sebetulnya ketimbang kita mencoba berasumsi kayaknya si A, kayaknya si B berdasarkan cocologi, emang pada dasarnya gue sudah udah curiga di awal ayah Eki ini. Kenapa? Iya. Kenapa gue curiga? Sebetulnya simpel, dari awal gue curiga kenapa? Karena pada saat kasus ini naik lagi, yang orang tua yang bersangkutan dari pihak si Eki doang yang tidak pernah muncul di permukaan. Gue udah curiga tuh di situ sebetulnya dari awal. Iya. Maksudnya keluarga Vina kan jelas ada, sudah buka suara di media di mana-mana, gitu kan. Keluarga saksi juga sebagian sudah nongol-nongol semua, termasuk termasuk si tersangka Peggy yang baru ditangkap juga waktu itu, keluarga juga pada keluar untuk buka suara. Nah, si keluarga korban Eki doang yang sama sekali tidak pernah nongol di permukaan. Tambah lagi ternyata orang tuanya atau ayahnya seorang kepolisian. Iya. Yang setelah kita usut ternyata orang tuanya juga yang mengurusi kejadian tragis itu, gitu loh. Iya sih. Jadi kan logikanya harusnya emang dia yang tahu gitu kan. Dia yang tahu, dan yang disayangkan lagi dia adalah seorang polisi dan dia adalah orang tua korban. Ya. Dia berperan sebagai dua tokoh. Pertama dari jadi polisi yang benar, terus sebagai orang tuanya korban. Sebagai orang tua dan sebagai polisi. Iya. Tapi dia memilih untuk bungkam. Gitu. Akhirnya jadi tantanya besar kan. Iya betul. Jadi kesimpulannya gimana kok? Kesimpulannya ya bapak atau ayahnya Eki harus diperiksa dulu. Gua nggak peduli dengan hasil psikologis dari Peggy Setiawan. Yang kata di tes psikologis lah, atau orang tuanya di tes psikologis lah, Iya. sampai mau dites kebohongan segala macam. Gue nggak peduli dengan hasilnya, karena hasilnya tuh bisa pakai setting. Iya betul. Bisa jadi. Gitu loh. Nah, kalau orang bilang, nah berarti kesaksian dari Anya Eki juga bisa disetting dong. Iya, kemungkinan besar bisa, tapi gue mau tahu settingannya di mana tuh. Karena kan dia dari awal sudah bungkam nih, terus dia kayak dicoba diperiksa nih. Gue mau lihat skenario apa lagi nih mau dibangun. Itu aja sih sebenarnya. Oke, itu kesimpulan dari Koko ya?
Kesimpulan dari gua gitu kan. Kalau ente? Kalau gua ini kan kemarin gua kencang nih bakal terungkap ya. Oke. Kalau gue nih kayaknya nggak bakal terungkap gitu sebenarnya. Iya. Tapi Peggy bisa jadi keluar, bisa jadi enggak malah. Kalau menurut pakar hukum, praktisi hukum, mereka yang coba berasumsi ya. Peggy ini kan terakhir kan mau di sidang, Iya. katanya. Informasi yang gua nggak salah dengar ya, mau di sidang, jadi akan segera divonis nih, bersalah apa tidaknya nih, Iya, iya. gitu kan. Kalau menurut dari mereka, bukan kata gua, Iya. kata pakar-pakar hukum nih yang lebih ngerti nih, ada kemungkinan antara maksudnya kemungkinan Peggy masuk atau Peggy dibebaskan, Iya. itu lebih besar Peggy dibebaskan katanya. Oke. Katanya seperti itu. Berarti dari pakar-pakar hukum itu sudah melihat dari kacamata hukum mereka bahwasannya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh mereka, oleh kepolisian tidak cukup kuat Ya, untuk oke. menahan si Peggy. Karena ini vonisnya seumur hidup loh. Oke, ini walaupun bagi keluar ya, gue nggak yakin ini kasus terungkap sebenarnya. Iya, Iya. iya, benar. Dan kita kawal kasus ini bukan hanya sampai Peggy keluar aja. Kita kalau sampai kelar. Sampai Kalau kayaknya nggak kelar kelar kita juga nggak kelar ini. Iya, udah berat kayaknya berat banget. Apa bisa jadi HP video kita nanti selanjutnya rambut kita udah putih semua nih. Dan kita nggak ada. Udah Udah ubah di semua, ya. episode 3931 apa nggak salah. Sehari upload 100 video. Tadi itu kan asumsi dari pakar hukum ya. Tapi kalau dari kacamata gua, nah ini agak berat nih sebetulnya. Akhirnya gue juga jadi agak meragukan juga. Kalau gua pribadi sih. Iya. Cuman gua selalu berusaha positive thinking. Ya, Peggy harus bebas. Ya harus bebas. Terus tersangka-tersangka yang di dalam yang divonis umur hidup itu, yang selain si Saka Tatal, kalau emang tidak bersalah ya harus dibebaskan juga. Mereka harus PK. Karena buktinya nggak kuat juga ya. Ya, intinya harus PK lah. Karena dari awal BAP aja sudah tidak jelas arahnya kan. Banyak Dari TKP aja sudah fiktif. banyak kejanggalan. BAP fiktif berarti kan. Indikasinya kan gitu dong. Kalau dari TKP nya sudah fiktif berarti saksi, dari saksi sampai ke BAP-nya sampai ke pengadilan itu berarti fiktif semua. Saksi-saksi palsu berarti yang dihadirkan pun nggak dihadirkan katanya. Iya. Jadi menurut gua sendiri sih kan, gua cuma berharap semoga kepolisian bisa, selalu kita nggak pernah capek untuk ngucapin ini berkali-kali ya. Kita selalu berharap kepolisian bisa bekerja lebih ekstra lagi untuk mengembalikan kepercayaan mereka atau kepercayaan kepolisian kepada masyarakat. Iya. Karena kita rakyat, Karena ini reputasi iya, dipertaruhkan. kita rakyat tuh berlindung sama polisi juga ya. Ya mau sama siapa lagi? Iya. Kita ada apa-apa pasti lapornya polisi Iya. ya kan. Benar. Makanya kalau kita tidak bisa percaya sama kepolisian tuh kita mesti percaya sama siapa? Iya, mau lapor siapa lagi? Iya. Meskipun kita tahu lagi-lagi oknum, Iya. lagi-lagi oknum itu kan. Karena gue curiganya gini Kang, ini gue tambahkan sedikit ya, Iya. sebelum kita closing ya. Oke. Ini kan beritanya sudah beredar di mana-mana nih, bahwasannya Bapak Hotman Paris Iya. sempat didatangi katanya oleh utusan dari IAEC nih, Iya, iya, oke. katanya kan, ada titipan pesan lah untuk meyakini bahwasan si Peggy itu pelakunya. Jadi seolah-olah itu si Peggy ini harus masuk dan selesai gitu ya. dan selesai. Akhirnya si Hotman kan nggak mau, dia menolak keras kan, karena mungkin dia berbicara hati nurani gitu loh. Iya. Baik lagi ya, meskipun kita pernah bilang atau emang ya, semua pengacara itu mereka bukan hanya untuk membela orang yang benar Iya. gitu loh. Mereka emang tugasnya adalah mengurusi orang-orang yang punya masalah dengan hukum. Itu kan tugas pengacara. Iya. Terlepas dia mau salah mau benar, itu bukan nomor satunya gitu loh. Nah, si Hotman katanya pada saat awal-awal kasus ini mencuat, Hotman sempat menghubungi IAEC, Oh. tapi tidak direspon. Iya, iya. Katanya selama 3 minggu katanya. Dari awal si Peggy dari awal kasus ini mencuat sampai si Peggy ditangkap, katanya itu berapa minggu itu tuh tidak pernah ada respon sama sekali dari si IAEC. Iya, iya, iya.
Terus beberapa hari kebelakangan ini tiba-tiba nongol lah utusannya Untuk mendampingi. bukan untuk mendampingi, ya untuk ini diminta untuk jadi kuasa hukumnya juga. Kedua, ya itulah titipan pesan. Jadi kan gua analoginya, berarti ayahnya Eki nih, asumsi gua ya, suruh orangnya dia datang ke Hotman Paris, Bang Hotman, minta tolong jadi pengacara gue ya, tapi gue minta tolong kalau bisa Vegas masuk. Iya. Istilah kasarnya begitu. Bisa nggak dibantu? Gampang. Terus masuk dia. Istilah kasarnya begitu loh kan. Iya. Nah si Bang Hotman langsung stop kan di situ kan, langsung mundur kan. Dan gua apresiasi sekali dengan Bang Hotman karena dia mau ngomong sebenarnya. Iya. Karena itu kan maksudnya kan bisa juga Bang Hotman nggak mau ngomong juga bisa aja kan. Iya. Ya maksudnya dia mau lakukan apa enggak, ya dia nggak perlu ngomong juga. Iya. Tapi dia berani ungkap di publik. Makanya dia tekankan, menegaskan juga bahwasannya ya aja Eki atau Bapak Rudiana harus dan mesti diperiksa. Harus. Ada indikasi terlibat. Aman. Gitu loh. Oke Kang? Oke, kok? Seperti biasanya selalu ada quotes dari Akang, dan kali ini quotesnya pasti serius. Di mana kita menabur, di situ kita menuai. Karena apa? Karma pasti berlaku ya, kok ya. Karma pasti berlaku. Iya. Percaya nggak percaya, karma itu pasti berlaku. Cepat atau lambat tergantung mau karma instan atau karma someday, kita nggak tahu. Karma instan kan cepat nyampe Iya, itu. cepat nyampenya. Kalau karma someday bisa jadi Oh, hari itu juga, iya, gitu iya. kan. Kalau karma reguler ya berarti kan bisa berhari-hari. Kan kita nggak tahu nyangkut di mana dulu transitnya, kan kita nggak tahu. Saja. Oke. Gitu. Oke, kan? Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.